Pagi hari ini kita bertemu dalam kebaktian raya. Sebab roh yang kita miliki adalah hembusan dari nafas Tuhan untuk hidup kita. Maka kita akan menyembah Dia, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab pagi hari ini Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami, Engkau tetap mengurapi kami, Engkau membuat kami tenang ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa, kiranya kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami. Kiranya Engkau ambil alih seluruh hidup kami, seluruh beban hidup kami semuanya, kami letakkan di bawah kaki Yesus. Kami percaya uluran tangan-Mu yang akan menolong kami Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan ibadah pagi hari ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sebab Roh-Mu yang kudus pulihkan, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Datang urapiku, ku siap menerima kuasa-Mu. Hidupku bagimu,
Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku, sebab ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap awasamu yang ku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, altar-Mu menyembah-Mu. Ku mau agungkan Engkau, kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, terima hormat kami, sembah syukur kami. Haleluya. Ya terbaik hanya bagi-Mu Tuhan, segenap pujian kami untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap nafas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap peristiwa yang terjadi atas kami Tuhan. Sekalipun badai datang, kami tidak pernah takut. Kami tidak pernah gentar Tuhan.
Sebab Roh-Mu yang hidup senantiasa menjaga kami. Engkau tetap menolong kami. Kami tidak gentar Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Lebih dalam lagi. Haleluya. Sembah Tuhan. Oh, kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan. Pagi hari ini kami yang berbeban berat, kami yang sakit, kami yang memiliki utang piutang Tuhan. Terus terang Tuhan kami katakan, kami tidak mampu untuk menanggung semua itu. Tapi kami percaya Engkau akan menolong kami. Engkau akan membebaskan kami. Engkau akan memberikan pemulihan atas hidup kami. Yang sakit disembuhkan. Yang punya utang hari ini Tuhan akan menolong mencarikan jalan sehingga lunas Tuhan. Setiap beban hidup kami saat ini diangkat oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau buka hati kami. Ku buka hati untuk jemaah. Lebih dalam lagi katakan, ku buka hati. Mari buka hatimu saudaraku. Lebih dalam lagi. Oh, Engkau melihat Tuhan setiap hati yang terbuka, setiap hati yang berseru Tuhan. Engkau menolong ya Tuhan. Suruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami diberkati Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita bisa bertemu dalam kasih Tuhan. Sejujurnya ada yang lucu sebenarnya Bapak Ibu. Hari Rabu malam itu saya tuh sudah nyiapke link lagu. Tapi ternyata waktu saya sedang layat itu, saya ngirim ternyata salah lagu sebenarnya. Tapi itu tidak menjadikan sebuah masalah. Saya percaya bahwa itu semua cara Tuhan untuk membuat hidup kita lebih semangat. Amin. Kita memuji Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersorak bagi Tuhan. Sebab Dia yang menulis hidup kita, Dia yang merangkai jagat raya ini. Sebab Dialah pelukis cakrawala. Merangkai jagat raya, pencipta alam Semua belenggu dikatakan akan dipatahkan oleh Tuhan. Amin. Apapun masalahmu, apapun penyakitmu, apapun beban hidupmu, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Amin. Sebab kita semua diberkati. Pagi hari ini diberkati Tuhan. Sebab kasih setianya senantiasa nyata bagi kita. Kasih setiamu nyata bagiku, lipat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya.
sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita semua diberkati Tuhan. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita percayakan, katakan amin untuk pujian ini. Kayak tapi kok lemes ya. Katakan sekali lagi amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebab Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
termulia. Namamu besar Tuhan, kami menyembahmu. Haleluya. Segala yang terbaik hanya hormat pujian untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. 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 Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan, yang berdaulat atas setiap kami, yang berdaulat atas gereja. Hanya Yesus Kristus Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mulia. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak terima kemuliaan, hormat, pujian, kuasa, dan pengagungan. Hanya bagi-Mu Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan ini waktu-Mu Roh Kudus menguasai setiap hati kami. Kami buka setiap hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami izinkan Roh Kudus berbicara kepada setiap kami pagi hari ini. Engkau yang mengambil alih hati, pikiran, perasaan kami. Kami taklukkan di bawah otoritas Roh Kudus di dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, mohon pengurapan daripada-Mu. Engkau yang melayakan dengan kuasa darah, yang tidak mampu menjadi mampu, yang lemah menjadi kuat, untuk menyampaikan akan isi hati-Mu oleh kekuatan Roh Kudus-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu menyertai kami sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Anugerah-Mu melimpah atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Terima kasih untuk tim PW yang sudah memimpin semua kami jemaat Tuhan untuk bersuka cita, fokus, memandang Tuhan, fokus kepada kebesaran Tuhan, pada keajaiban Tuhan, kepada karya yang luar biasa. Melalui puji-pujian, kita percaya Tuhan bekerja. Amin. Tuhan bersorak-sorai karena kita dengan sorak-sorai. Amin. Dia bekerja saat kita memuji-muji Dia. Saat hati pikiran kita fokus kepada Dia.
Dia mengerjakan dalam karya yang tidak bisa kita lihat. Di dalam kekuasaannya yang tidak bisa kita rasakan mungkin. Tapi dia tetap bekerja. Dia bukan sekedar perasaan. Roh Kudus bukan sekedar rasa merinding-merinding. Mungkin kita tidak merasakan apa-apa. Tapi kita boleh percaya bahwa Roh Kudus senantiasa bekerja. Senantiasa ada bersama kita. Amin. Kita akan lanjutkan firman Tuhan hari Kamis kemarin. Kita beribadah bersama di tempat ini. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Ayat pasal pertama. Kita akan review sedikit mulai dari ayat yang ke-9. Jemaat Tuhan yang bawa smartphone bisa ada ya. Alkitab pun gitu ya. Yang tab pun juga bisa ya. Di situ ada Alkitab di smartphone Bapak Ibu semua bisa dibuka. Kita akan baca bersama-sama. Di layar ada ditampilkan, kita juga bisa baca bersama-sama. Mulai dari ayat yang ke-9. Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita bisa bayangkan keadaan waktu itu sebelum Tuhan Yesus terangkat. Tuhan Yesus berpesan seperti apa? Bahwa tinggallah di Yerusalem sampai aku mencurahkan apa yang dijanjikan Bapa, yaitu Roh Kudus. Peristiwa itu kita bisa bayangkan bagaimana murid-murid pada waktu itu dalam keadaan hati yang kita bisa bayangkan ya. Ada orang misalnya aja ya, Pastor Ferry, dekat dengan kita. Tiba-tiba seperti Tuhan Yesus, Pastor Ferry dianiaya. Ya kan? Sudah dianiaya, meninggal. Bangkit. Sudah bangkit menemui kita. Kita bisa bayangin hati murid-murid ini seperti roller coaster itu ya. Yang habis bersukacita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Tiba-tiba harus disalib. Tiba-tiba meninggal gitu ya. Yang sudah diharapkan untuk bisa jadi pemimpin yang akan menyelamatkan, yang akan memulihkan Israel. Tiba-tiba tidak ada, musnah harapan mereka. Tiba-tiba hari ketiga dia bangkit, dia menampakkan diri dengan hati yang mereka berusaha untuk percaya. Tapi satu ayat firman Tuhan katakan, waktu Tuhan Yesus datang, murid-murid menyangka itu hantu. Sampai Tuhan menyatakan bahwa kalau aku hantu, aku gak ada daging dan tulang. Dan Tuhan Yesus minta makan. Waktu itu ada ikan goreng, firman Tuhan katakan. Ya. Untuk membuktikan bahwa aku hidup, ini tanganku, ini kakiku, ada lubang paku, bekas paku. Untuk meyakinkan bahwa dia hidup. Setelah itu bersukacita mereka. Yesus hidup. Murid-murid tetap minta. Di ayat sebelumnya, di situ dikatakan,
Di ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan seperti apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi ada harapan yang begitu besar. Yang waktu itu murid-murid inginkan, rindukan, harapkan. Gitu ya. Kalau kita sudah taruh pengharapan yang begitu besar terhadap sesuatu. Dan tiba-tiba setelah itu sesudah yang, tetapi kamu akan menerima di ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan di ayat yang ke-9 yang tadi kita baca, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Dari yang penuh pengharapan, menaruh penuh pengharapan, tiba-tiba terangkat ke surga. Seperti apa? Hilang lenyap lagi. Makles kalau orang Jawa bilang. Mungkin bengong, lemes. Gitu ya. Kalau tidak ada di titik seperti itu, Tuhan tidak akan dikirim malaikat. Tuhan tahu batas kekuatan kita, kebimbangan kita, keraguan-raguan kita, ketakutan kita. Tuhan tahu. Dan Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Dan pada waktu itu Tuhan kirim malaikat. Tidak bisa kalau hanya orang. Ini harus malaikat. Pertolongannya ini tingkat tinggi. Harus malaikat. Malaikat datang. Menguatkan. Memberi secerca harapan. Ya kan? Malaikat berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ini mungkin bukan hanya sekejap melihat ke langit, terus tiba-tiba malaikat itu datang. Tidak, sampai Tuhan Yesus hilang di awan-awan. Dan mereka bengong, lemes. Tuh, yang kuharapkan hilang. Misalnya saja ini yang real. Seorang, kita aja ya, kita. Kita ini udah di tanggal-tanggal yang tua misalnya ini ya, yang karyawan. Tapi kita dijanjikan di tanggal-tanggal 22 gitu. Ada yang janji, mau kasih kita sesuatu, uangnya. Kalau uang kita cerah ya katanya. Mau kasih kita uang, 5 juta gitu lah. Untuk sampai selesai bulan ini. Begitu besar. Dan kita punya kebutuhan yang tertunda di awal. Yang tanggal 10 ini belum terbayarkan. Yang listrik, yang air, yang wifi, yang tagihan-tagihan. Wah ini tanggal 22 aku dapat berkat. Tiba-tiba song. Lemes gak? Lemes. Nah ini pengharapan satu bangsa untuk memulihkan Israel. Sudah taruh pengharapan dan dia pergi. Betapa campur aduk. Tidak menentu. Kita aja ini enak ya. Sudah ngerti, oh nantinya kan ada Roh Kudus. Roh Kudus tolong kita. Sekarang kita tahu. Waktu itu, coba bayangkan. Seperti apa hati murid-murid. Hilang pengharapan, bingung, gak tahu, takut. Terus kalau gak ada Tuhan Yesus, gimana? Siapa yang akan membela aku? Kita bisa bayangin ya. Dan malaikat mengatakan bahwa Yesus yang terangkat ke surga, tidak terangkat ke langit ya. Yesus yang terangkat ke surga, bukan hilang lenyap di langit. Tapi Yesus yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu lihat, dia naik ke surga. Mereka baru ingat. Sebelum di kitab Yohanes, sebelum Tuhan
mati di kayu salib. Banyak pesan-pesan yang harus dicatat oleh murid-muridnya. Bahwa aku nanti mati, 3 hari bangkit, aku akan naik ke surga menyediakan tempat bagimu. Mereka baru ingat semua. Oh ya, apa yang dikatakan Tuhan harus digenapi semuanya. Dan selanjutnya kita melihat di ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dari mana? Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Jadi murid-muridnya diajak Tuhan jalan, naik ke bukit, melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan naik ke surga. Dan mereka turun dari bukit kembali ke Yerusalem. Seperti apa yang sudah diperintahkan. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka punya pasangan partner dua-dua. Seperti firman Tuhan katakan, aku mengutus engkau berdua-berdua. Di sini dijelaskannya, mereka punya partner masing-masing dalam menjalankan tugas. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Tidak adakah pertanyaan di tempat ini? Kenapa Tuhan, waktu Tuhan itu mau naik, enggak langsung. Aku naik dan aku memberikan Roh Kudusku saat ini juga. Bisa enggak? Bisa. Sangat bisa. Sebelum aku naik, aku akan memperlengkapi engkau dengan Roh Kudus. Penuh semua dengan Roh Kudus. Baru terangkat ke surga. Mereka enggak usah bingung. Mereka enggak usah melewati masa takut. Mereka tidak usah melewati masa bimbang, khawatir, hilang pengharapan. Tidak perlu. Ya kan? Saya timbul pertanyaan seperti itu. Kenapa Tuhan? Gak langsung aja curahkan Roh Kudus. Nah, jelas. Tuhan yang mencurahkan. Jelas banget kelihatan. Ini disuruh menanti. Kita mau lihat ada hal-hal yang lebih penting daripada sekedar aku memberikan kuasa kepadamu. Kita akan lihat slide-nya bisa ditampilkan, Kak. Ada tujuannya. Waktu masa penantian. Ya. Masa penantian ini harus dilewati. Tuhan sangat menghargai proses. Dia bukan Tuhan yang terburu-buru. Dia melihat ada proses yang jauh lebih indah dibanding hanya sekedar memberikan kuasa. Ada proses di mana seseorang harus mengenal dirinya. Bahwa aku ada dalam ketakutan. Bahwa aku ada dalam kebimbangan. Ya. Poin pertama, Tuhan ingin melihat satu kualitas hati kita. Yang poin pertama, belajar taat kepada perintah Tuhan. Saat keadaan seperti tadi yang sudah saya ceritakan ya,
murid-murid harus belajar taat. Di tengah kebimbangan, di tengah ketidaktahuan, di tengah ketakutan, mereka taat. Di situ dikatakan tadi firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka naik lagi ke tempat di mana mereka berkumpul. Ya. Murid-murid tidak langsung pergi melayani. Tetapi mereka menunggu sesuai perintah Tuhan Yesus. Ini mengajarkan bahwa ketaatan lebih penting daripada bertindak menurut keinginan sendiri. Berkat Tuhan sering datang melalui ketaatan dan kesabaran. Ada hal yang lebih penting dari sekedar kita sibuk pelayanan. Show up akan kuasa Tuhan. Tuhan merindukan satu hati yang taat. Poin yang kedua. Saat penantian, masa penantian akan membangun iman dan pengharapan. Masa penantian melatih mereka, melatih kita untuk percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi walaupun belum terlihat. Tuhan tidak pernah terlambat menepati janjinya. Di sini iman terbangun. Ya. Ingat akan apa yang disampaikan malaikat. Paling tidak yang terakhir. Ada malaikat Tuhan datang dan di situ dikatakan dia akan kembali. Mungkin mereka juga berpikir kita tunggu Tuhan. Mungkin besok mereka berdoa bersama-sama. Mungkin besok tidak, mungkin besoknya lagi. 3 hari lagi, mungkin besoknya lagi. Kita tunggu saja dalam ketaatan. Di situ terus terbangun iman, terus percaya apa yang dikatakan Tuhan. Kita disuruh tunggu sampai kuasa. Kita ingat lagi, aku akan mencurahkan rohku ke atasmu. Supaya kuasaku menjadi sempurna atasmu. Ingat lagi apa yang Tuhan janjikan. Ingat, ini belum terjadi. Kita tunggu lagi. Terus imannya bertumbuh. Di tengah-tengah kehilangan pengharapan tadi. Mulai ada pengharapan lagi. Kalau sampai saat ini kita masih bisa berpengharapan kepada Tuhan. Itu Roh Kudus. Amin. Itu Roh Kudus yang setia ada di dalam hati kita. Roh Kudus saat kita terima Yesus, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dia tidak keluar masuk, enggak. Dia tetap ada dalam hati kita. Hanya kita yang kurang untuk melibatkan dia. Seringkali kita lupa ada Roh Kudus yang Tuhan kasih sebagai penolong. Nah, ini akan dijelaskan lebih jelas minggu depan ya. Pribadi Roh Kudus. Kita ini masuk dalam masa penantian. Kita mencoba kembali lagi 2000 tahun yang lalu murid-muridnya seperti apa. Dan kita pun saat ini tanpa kita sadari proses ini terjadi atas kita. Betul Bapak Ibu? Kita mengalami hal yang sama. Ada kalanya kita masuk dalam masa penantian. Kita lihat murid-muridnya lagi. Yang ketiga, mengerjakan kesabaran. Karakter itu kemuliaan. Itu lebih penting daripada sekedar kuasa. Gampang buat Tuhan kasih kuasa. Masa penantian ini seperti kita. Kalau Tuhan mau kasih langsung, itu seperti kita ngasih pisau ke anak usia 4 tahun. Belum tahu gunanya buat apa. Berbahaya. Ada waktunya, nanti ada waktunya. Kamu boleh bantu mama untuk potong-potong wortel misalnya. Untuk kupas wortel misalnya. Anak 4 tahun itu sangat berbahaya sekali. Ya. Ada waktunya. Nah seperti itu. Tuhan mengerjakan kesabaran. Tidak semua jawaban doa datang seketika. Waktu murid-murid berdoa bersama-sama tidak seketika. Tidak hari itu juga datang. 2 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari. Belum datang juga. Mengerjakan kesabaran di dalam hati kita. Para murid-muridnya. Tuhan memakai masa penantian untuk membentuk karakter, ketekunan
ketekunan dan kedewasaan iman. Yang keempat, mempersiapkan hati. Ini yang sangat penting. Kita tahu Tuhan, fokusnya hati. Tuhan tidak tertarik dengan penampilan kita, gagah-gagahannya kita. Sepertinya kuat, sepertinya hebat, Tuhan tidak tertarik. Pelayanan yang begitu luar biasa, Tuhan tidak tertarik. Tuhan tertarik dengan hati yang hancur. Hati yang sungguh-sungguh mengharap Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, berserah, bergantung penuh kepada Tuhan. Selama menunggu, para murid berdoa dengan sehati. Penantian menjadi waktu untuk membersihkan hati. Banyak hal murid-murid alami, ketakutan, kebimbangan, bahkan Petrus sendiri harus mengalami pemulihan. Dia merasa bersalah, aku sudah melakukan kesalahan. Persiap untuk menerima kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan seringkali menyiapkan hati kita. Dan ini yang Tuhan kerjakan. Membersihkan hati, memperdalam hubungan dengan Tuhan, dan mempersiapkan diri untuk menerima kuasa Roh Kudus. Ada persiapan hati. Yang kelima, belajar hidup dalam kesatuan. Mereka tidak saling menyalahkan. Misalnya begini, udahlah capek, udah 5 hari loh kita berdoa di sini. Wes bubar ayo pulang. Ya mungkin mereka pulang, iya wes nanti kembali lagi, kumpul lagi, ya kumpul, nunggu Tuhan lagi. Kita nggak bisa bayangin ya waktu itu. Pasti mereka tetap ada yang bawa makanan, ada yang tetap, atau mungkin mereka ada yang puasa, tidak diceritakan di dalam firman Tuhan. Tapi mereka pasti adalah salah satu yang mungkin, iya yo, wes 5 hari itu Roh Kudus tuh kayak apa ya nanti turunnya. Mereka membayang-bayangkan, mereka memikir-mikirkan, mereka berhayal seperti apa. Loh katanya Tuhan Yesus mau datang lagi, apa Tuhan Yesus turun lagi ya? Mereka bingung, tapi mereka tetap sehati, mereka tetap bersatu. Belajar dalam kesatuan, mereka berkumpul bersama dalam doa dan persekutuan. Roh Kudus dicurahkan ketika mereka hidup sehati sepikir. Dalam keluarga, apakah kita sudah sehati dengan pasangan kita? Mungkin kita menanti-nantikan sesuatu. Ini sama ini. Apa yang sedang dialami murid-murid. Mereka tetap sehati. Mereka mungkin ada Petrus, aku tuh masih merasa bersalah. Sharing sama Andreas mungkin. Aku tuh sedih banget, ternyata waktu kita tinggal sebentar saja ketemu Tuhan, sekarang Tuhan sudah gak ada. Sedih aku, doain aku. Untuk hatiku ini bisa pulih. Untuk aku tuh percaya bahwa Tuhan tuh mengampuni aku. Terus Andreas mengingatkan, loh kemarin kan Tuhan sudah ngomong mempercayakan, gembalakanlah domba-dombaku. Lagi Tuhan ngomong, gembalakanlah, kamu musuh tidak percaya. Nah mungkin seperti itu yang terjadi. Saling mengingatkan, saling menguatkan. Nanti ada yang ragu-ragu lagi, kita percaya Tuhan kan sudah janji. Belum datang, yuk kita berdoa lagi. Ya seperti itu. Sama di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali keadaan membingungkan, menakutkan. Tapi tetap jaga kesehatan. Tim, pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tetap jaga kesehatan. Persatuan membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan yang besar. Kalau terpecah-pecah, kita tidak bisa melakukan yang besar. Nah ini makanya muridnya suruh kumpul, jadi satu. Supaya bisa melakukan perkara yang besar. Yang keenam, kedaulatan Tuhan dinyatakan di situ. Penyerahan penuh pada kedaulatan Tuhan. Mereka yowes Tuhan, akhirnya mereka monggo Tuhan, terserah Tuhan. Firman Tuhan minggu lalu dikatakan apa? Yesus yang kau salibkan, dia menjadi Tuhan dan Kristus. Ya kan? Di minggu lalu dinyatakan firman Tuhan seperti itu. Dia ingat, oh ya, dia Tuhan. Murid-murid waktu itu mulai menyerah,
mengosongkan diri. Jadilah seperti apa yang kau mau Tuhan. Jadilah seperti apa yang kau mau. Yesus sebagai Tuhan dan penguasa tunggal dalam hidup kita. Mengosongkan diri dan memberi ruang untuk Roh Kudus mengambil alih seluruh hidup kita. Saat di tengah ketidaktahuan kita, di tengah kebimbangan, di tengah ketakutan, di tengah seperti hilang pengharapan, kosongkan diri, beri ruang untuk Roh Kudus. Nah, ini mereka sedang disiapkan, sedang direnggangkan ini, direntangkan sikap hati, posisi hatinya. Tidak merasa hebat, Petrus yang biasanya, biasanya kamu mimpin, kamu, aku ki wedi yo, aku ki gak tahu, bimbang aku takut, Tuhan Yesus wis ra ono, gitu. Yang tadinya pemberani bisa jadi begitu minder, kita tidak tahu kondisi waktu itu. Mereka bersuka cita, tapi tetap ada kebimbangan yang melanda pikiran mereka. Kita membawa bejana hati yang kosong setiap kali kita datang kepada Tuhan, bukan dengan bejana yang sudah penuh. Jadi ada banyak hal yang Tuhan kerjakan pada masa penantian. Disinilah maksud Tuhan, tujuan Tuhan. Kenapa tidak langsung Roh Kudus dicurahkan? Ada waktu di mana murid-murid benar-benar belajar berserah. Tetap jaga kesehatan, tetap bersatu. Bersihkan hati. Tuhan, kami siap. Saat Roh-Mu dicurahkan, kami siap Tuhan. Kami siap. Kami tidak mampu Tuhan melayani tanpa kekuatan. Kuasa Roh-Mu, Tuhan sudah janji mau kasih kuasa. Kami tunggu Tuhan, kami tunggu. Slide yang selanjutnya kita mau lihat. Aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu ayat dikatakan Yesus berkata kepada mereka, tidak lama lagi dunia tidak melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Setiap kita ya, setiap orang pasti pernah ada di dalam masa penantian ini. Apapun pergumulan hidup kita, entah yang sedang sakit menunggu kesembuhan, entah yang dalam hutang menunggu untuk Tuhan buka jalan sehingga bisa melunasi hutang-hutang itu. Entah kita merindukan satu perubahan anak kita mungkin, orang tua kita bahkan mungkin, pasangan kita. Apa yang kita tunggu? Mungkin aku perlu rumah Tuhan, aku menunggu. Tuhan menolong, aku punya rumah. Aku butuh kendaraan Tuhan, aku menunggu pertolongan Tuhan. Ya. Menanti dalam kesembuhan, pekerjaan, mungkin ada yang menunggu pasangan hidup. Tuhan, tunjukkan mana yang terbaik buat aku, yang sempurna. Kehendak Tuhan adalah baik, berkenan dan yang sempurna. Pilih yang mana? Yang menunggu teman hidup ya. Pilih yang sempurna Tuhan. Aku menunggu waktu Tuhan. Nah, ada masa penantian. Yes, amen, yang baru menunggu ya. Siapkan hati, kosongkan dari setiap kriteria aku yang cewek, kriteria aku mau yang tinggi, budi atletis, yang sabar, yang lemah lembut, yang rendah hati, yang ngemong. Wah, banyak sekali kriteria. Di usia 25, 26 sampai 30 aman. Setelah 30, waduh Tuhan, hilang semua kriteria, baru kosong. Nah, masa penantian kadang seperti itu. Tuhan kosongkan semua kriteria kita. Sampai apa yang Tuhan mau, yang terbaik buat kita, itu jadi. Ya.
Ada masa penantian dari perubahan atas keluarga kita, pemulihan dalam keluarga, bahkan menanti penggenapan janji Tuhan, apapun yang Tuhan janjikan. Nah, masa penantian seringkali menjadi masa yang paling sulit. Rasanya gak pengen tenang, rasanya pengen cari bantuan dari orang. Rasanya, ke dukun saja. Rumah sakit tidak memberi jawaban, obat tidak memberi jawaban. Cari alternatif dukun-dukun. Ya, tapi nggak ada di sini, nggak ada. Di sini semua mengandalkan Tuhan. Ya wes Tuhan, obat tidak memberikan penyelesaian. Tuhan sendiri turun tangan, sembuhkan aku. Perjamuan kudus. Aku percaya, kuasa darahmu, kuasa tubuhmu menyembuhkan aku. Terus, terserah Tuhan kan. Di sini kedaulatan Tuhan, ingat. Di sini kedaulatan Tuhan, kita memberi ruang untuk Roh Kudus berdaulat, untuk Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Disinilah masa menunggu. Kita belum melihat hasil, keadaan belum berubah, doa terasa belum dijawab. Namun justru dalam masa penantian itulah Tuhan sedang bekerja membentuk iman tadi, kesabaran dan karakter kita. Janji Tuhan tidak pernah gagal, amin. Yang kegagalan bukan satu akhir. Amin. Saat apa? Saat kita tetap berharap Tuhan. Kita bisa gagal. Semua orang pasti melewati masa-masa kita pernah gagal. Itu masa yang paling bagus. Masa keemasan bagi Tuhan. Kalau kita sudah bisa merasa aku gagal Tuhan. Seperti Petrus, aku gagal Tuhan, aku gak bisa setia, aku mengkhianatimu, aku mengingkarimu, aku gagal Tuhan. Di sini kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Kita juga. Satu, Yudas lari, pergi dari komunitas, saya ingatkan ya, kembali firman Tuhan. Tapi Petrus tidak lari. Yudas pergi lari dari komunitas. Yudas meninggalkan Tuhan. Petrus beda. Petrus tetap ada dalam komunitas. Petrus tetap datang kepada Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Apakah kita tetap percaya saat belum melihat jawabannya? Satu, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Contoh Abraham, ya, contoh murid-murid ini juga Tuhan. Yang baru kita bahas. Abraham menanti janji Tuhan 25 tahun. Yusuf menanti janji Tuhan 13 tahun. Daud menanti janji Tuhan sekian tahun. Ya. Butuh waktu. Ya. Seringkali kita bertanya, Tuhan kapan? Mengapa belum terjadi? Apakah Tuhan masih ingat? Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu timbul di dalam hati kita. Jawaban Tuhan apa? Aku tidak pernah lupa. Seperti murid-murid tadi. Tuhan, ini udah hari ke-7, 8, sudah hari ke-9 Tuhan. Tuhan ingat gak ya? Kapan ya Tuhan? Ini seringkali kita alami. Yang kedua, masa penantian adalah masa pembentukan. Ya. Seringkali kita hanya fokus kepada janji, tapi lupa fokus kepada pribadi Tuhan. Tuhan sanggup menggenapi apa yang dijanjikannya. Firman Tuhan katakan, amin. Bukan dengan kekuatan kita. Bahkan saat kita sudah merasa gagal, bahkan saat kita dalam keadaan yang merasa lemah, gak mampu Tuhan tanpa Engkau. Dalam penantian ada pembentukan iman tadi ya. Tetap berpengharapan. Jangan kehilangan iman. Masa penantian bisa membuat orang kecewa anak ini. Bisa gagal dalam kita menanti Tuhan saat kita kecewa. Ambolah wis 7 hari ora ndak datang-datang. Wis aku pergi we. Murid-muridnya bisa begitu. Kesuwen. Ya udah, aku pergi aja. Jangan sampai kita kecewa. Jangan sampai putus asa. Jangan sampai berhenti berdoa. Apalagi meninggalkan Tuhan. Orang percaya dipanggil untuk setia, amin. Bukan dengan kekuatan kita,
tapi kita punya Roh Kudus. Amin. Iman bukan percaya saat semua terlihat jelas. Iman adalah tetap percaya walaupun belum melihat. Walaupun belum terjadi. Tuhan bekerja dalam apa? Doa yang terus dinaikkan. Jangan berhenti berdoa. Jangan putus berdoa. Teruslah berdoa. Firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Tuhan bekerja dalam air mata yang tersembunyi. Kadang kita harus jujur dengan Tuhan. Aku capek Tuhan. Tuhan tahu bahasa air mata kita. Tapi Tuhan bekerja di situ. Tuhan ada di tempat tinggi. Di tempat yang kudus. Tapi dia bersama-sama dengan orang yang remuk dan hancur hati. Untuk memberi kekuatan. Untuk memberi semangat kepada kita. Kita tidak bisa buka satu persatu ayatnya ya. Tidak apa-apa nanti. Tadi Mem Yohana kok ngomong ayat itu di mana ya? Itu semua sudah ada di otak saya jadi tinggal keluar gitu ya. Sudah biasa saya baca. Tuhan bekerja dalam kesetiaan yang tetap bertahan di masa sulit. Di masa yang tidak menentu. Yang keempat, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Seringkali kita ingin jawabannya itu instan. Kita berdoa besok dijawab. Tapi Tuhan melihat jauh lebih daripada yang kita lihat. Kalau Tuhan menunda, ada hal-hal yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin waktunya belum tepat, mungkin kita belum siap, mungkin Tuhan sedang menyediakan yang lebih baik. Dan pasti Tuhan menyediakan lebih dari yang kita bisa pikirkan, lebih dari yang kita doakan. Di Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan ia memberi kekekalan di dalam hati kita. Amin. Bukan menurut waktu kita, tetapi menurut waktu Tuhan. Disinilah kedaulatan Tuhan yang dinyatakan. Kita tidak sok pintar mengatur waktu Tuhan. Dan kita memang tidak bisa. Karena Tuhan mau menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam hidup kita. Penguasa tunggal dalam hidup kita. Kita tahu, kita sadar, kita melihat diri kita gak bisa tanpamu Tuhan. Gak bisa tanpamu Roh Kudus. Yang Tuhan cari hati seperti itu. Saat waktu Tuhan tiba, tidak ada yang dapat menghalangi. Saat waktu Tuhan tiba, tidak ada yang dapat menggagalkannya. Amin. Apa yang harus dilakukan dalam masa penantian? Satu, tetap berdoa. Jangan berhenti datang kepada Tuhan. Yang kedua, tetap setia. Yang ketiga, tetap bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Karena bersyukur yang membuat kita tetap kuat. Bersyukur kalau saat ini aku masih kuat. Berdiri di tengah badai kehidupan. Ini bukan aku, ini Tuhan. Yang mempertahankan aku tetap berdiri. Kita bisa bersyukur dan tetap percaya. Oke. Dari ayat penutup Yesaya 40 ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Di sini juga murid-murid Tuhan Yesus. Mereka akhirnya menerima apa yang sudah dijanjikannya. Dan kita pun dalam masa penantian kita percaya Tuhan sedang siapkan hatiku. Ada satu ayat firman Tuhan satu lagi ya. Di terang dunia sedang bulan ini belajar tentang karakter kesabaran. Dan ini pas sekali dengan momen bagaimana menanti-nantikan. Saatnya Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada waktu itu ya. Supaya anak-anak pun mengerti bahwa semuanya tidak instan. Semuanya butuh proses. Apa yang mereka inginkan tidak selalu langsung ada. Anak-anak juga belajar sabar. Di situ kesabaran adalah anak-anak belajar bahwa
sabar adalah menerima situasi yang sulit tanpa menuntut masalah itu selesai, sudah selesai dalam batas waktu tertentu. Nah, kalau yang pengen tahu, lihat, minta catatannya ke guru-guru. Nanti saya share ya, momen spesial. Saya share. Sabar adalah menerima situasi yang sulit tanpa menuntut masalah itu sudah selesai dalam waktu yang batas waktu tertentu yang sesuai keinginan kita. Itu yang namanya sabar. Kita nggak ngerti waktunya kapan Tuhan, tapi kita tetap percaya, kita tetap menantikan. Ada satu ayat lagi, Bapak Ibu. Ini kalau kita ada dalam masa penantian, ayat ini memberi pencerahan kepada kita. Kita bisa introspeksi diri. Di 2 Petrus 3 ayat 9. Bapak Ibu yang punya ponsel, ada Alkitab, Alkifon. Ya, dibuka. Tuhan di situ 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ini Petrus yang bilang ya. Petrus sudah melewati masa-masa penantian yang pernah dia alami. Dan Petrus menuliskan, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Cek hidup kita. Kita sedang menunggu apa? Apakah ada sikap hati yang salah di hadapan Tuhan? Izinkan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus datang untuk menginsyafkan kita akan dosa pelanggaran. Izinkan Roh Kudus. Ini aku Roh Kudus, apa adanya. Selidiki aku, bongkar hatiku. Apa yang tidak berkenan di hati Tuhan, nyatakan. Bagi Tuhan untuk menepati janjinya sangat mudah. Seperti membalikkan telapak tangan, seperti mengedipkan mata saja. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bagi Tuhan sangat mudah. Untuk membangkitkan orang mati, bagi Tuhan hanya satu kata, bangkit, bisa. Tapi untuk mengubah yang di dalam kita, Tuhan butuh kerja sama dengan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Engkau melihat semua kami, seluruh jemaat-Mu. Mungkin kami ada dalam masa yang sama seperti waktu itu murid-murid menantikan janji-Mu. Kami ada dalam kebimbangan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Bahkan ada rasa bersalah, rasa gagal, tidak mampu. Ini kami Tuhan, ini kami. Kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Nyatakan itu Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus, aku butuh Engkau. Bekerjalah, koreksi hidupku, perbaharui hatiku. Ampuni semua pelanggaran kesalahanku. Sucikan, bersihkan aku. Siapkan aku untuk menerima janji-janji-Mu dengan sikap hati yang benar. Aku mengakui kedaulatan-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas setiap masa dan waktu. Semua ada dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua